Sabiqun. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dengan NPM 227102015 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pseudokode yang masuk ke dalam mata kuliah algoritma dan struktur data. Sebelumnya, apa sih definisi dari pseudokode itu sendiri? Pseudokode merupakan gabungan antara dua kata, yaitu pseudo yang artinya imitasi atau semu, yang memiliki artian tiruan atau barang palsu yang mirip dengan aslinya, atau biasa disebut dengan KW. Sedangkan kode sendiri yaitu memiliki arti kode ataupun sebuah skrip dalam bahasa pemrograman. Jadi definisi dari pseudokode sendiri itu adalah sebuah penggambaran tingkat tinggi, informal, dan ringkas atas suatu algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural atas suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan untuk dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin ataupun komputer. Selanjutnya yaitu ada yang namanya fungsi dari pseudokode itu sendiri. Fungsinya itu ada yang pertama adalah mempermudah penggunaan untuk membaca ataupun memahami cara penyelesaian suatu masalah dalam suatu algoritma pemrograman. Yang kedua yaitu adalah sebagai alat atau media dokumentasi. Yang ketiga, menyelesaikan suatu permasalahan atau memecahkan masalah algoritma pemrograman. Yang keempat, mudah dalam menuliskan algoritma yang bertujuan agar pembacanya mudah dalam memahaminya. Yang kelima sendiri yaitu memiliki struktur yang lebih ringkas, praktis, dan user-friendly. Selanjutnya kita akan beralih pada tujuan serta ciri-ciri dari pseudokode sendiri. Tujuan dari pemakaian pseudokode adalah untuk mempermudah manusia dalam memahami sebuah pemrograman itu sendiri dibandingkan menggunakan bahasa pemrograman yang asli atau yang biasa dipakai. Untuk ciri-cirinya dari pseudokode sendiri yaitu yang pertama menggunakan bahasa Inggris yang simple. Yang kedua yaitu menggunakan simbol dari suatu pemrograman seperti tanda panah, tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda kurang dari sama dengan, atau tanda lebih dari sama dengan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu notasi dari pseudokode bisa dipakai dalam bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu aspeknya ringkas dan tidak tergantung pada suatu sistem pemrograman tertentu. Dan yang kelima yaitu ditulis dalam urutan atau langkah-langkah, bukan dalam bentuk diagram seperti flowchart. Selanjutnya itu ada aturan penulisan dalam pseudokode itu sendiri. Biasanya yang pertama itu pseudokode biasanya menggunakan simbol underscores seperti yang dapat dilihat dalam PowerPoint, yaitu dalam judul yang memiliki dua kata atau lebih. Contohnya itu program menentukan underscores keliling underscores persegi. Yang kedua yaitu bisa juga menggunakan aturan camel case atau penulisan huruf pada kata awal judul menggunakan huruf kecil, sedangkan pada kata keduanya yaitu menggunakan huruf kapital. Contohnya dapat dilihat seperti dalam PPT, yaitu contoh program ganjil, lalu kata kedua itu genap, kata pertamanya menggunakan kata besar atau kalimat atau kata-kata. Lanjut yaitu ada aturan penulisan pseudokode masih dengan yang tadi. Yang ketiga adalah menuliskan suatu instruksi pseudokode dalam satu baris. Jadi ditulis dalam satu baris, tidak boleh terpisah. Dan yang keempat, memisahkan kelompok pseudokode dengan spasi beberapa baris. Kelima, instruksi pseudokode ditulis menggunakan huruf kapital, sedangkan untuk variabelnya sendiri menggunakan huruf kecil untuk membedakannya. Yang keenam yaitu memberi tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan atau disebut juga tabulasi yang berbeda untuk penulisan pseudokode yang berada dalam loop atau repetition atau sebuah pengulangan. Slide selanjutnya yaitu ada elemen-elemen dalam pseudokode. Elemen-elemen dalam pseudokode sendiri itu ada beberapa, yaitu contohnya yang pertama
adalah variabel. Variabel adalah suatu elemen dari algoritma yang digunakan untuk menyimpan nilai tertentu. Nilai dalam variabel sendiri dapat diubah sesuai keinginan user atau penggunanya. Variabel harus ditulis dengan suatu nama yang unik dan terdiri dari alfanumerik, tetapi harus dimulai dengan suatu huruf. Variabel juga bersifat case sensitif, artinya besar, kecil, huruf tersebut akan menimbulkan perbedaan arti dan tujuan. Yang kedua itu ada instruksi atau perintah, merupakan suatu operasi atau aturan dalam sebuah algoritma yang menyatakan kalimat sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu ada assignment, penugasan, dan ekspresi, yaitu memberikan suatu nilai pada sebuah variabel yang berupa nilai konstan yang terlihat secara eksplisit atau disebut nilai literal. Ekspresi sendiri memiliki pengertian suatu operasi yang menghasilkan sebuah nilai yang akan diberikan pada suatu variabel berupa bentuk aritmatika maupun logika. Yang keempat yaitu ada struktur kendali aliran, merupakan suatu bentuk struktur yang mempunyai peran penting dalam mengatur atau mengendalikan satu atau lebih bentuk operasi dalam algoritma. Yang kelima yaitu ada komentar, suatu bentuk rangkuman atau resume yang ditulis ke dalam algoritma yang bertujuan untuk menjelaskan namun tidak akan mempengaruhi operasi apapun dalam algoritma tersebut. Dalam pseudocode sendiri yaitu ada beberapa keyword pseudocode. Yang pertama ada compute, bagian dari output atau operasi penghitungan. Yang kedua yaitu storing value to an identifier atau store atau variabel untuk menyimpan data. Yang ketiga compare atau selection. Yang keempat repetition, loop, sebuah loop yang memiliki kondisi di akhir. Yang kelima adalah input atau read, menunjukkan pengguna akan memasukkan data sesuatu. Yang keenam yaitu ada output, menunjukkan bahwa output akan muncul di layar. Yang ketujuh ada while, sebuah loop atau iterasi yang memiliki kondisi di awal. Yang kedelapan ada for atau loop penghitungan iterasi. Yang kesembilan ada if, dan juga ada else, yaitu keputusan atau pilihan, di mana pilihan dibuat instruksi yang terjadi di dalam pilihan tersebut. Selanjutnya yaitu ada struktur penulisan pseudocode itu sendiri. Yang pertama ada deklarasi program. Deklarasi program itu apa sih? Deklarasi program merupakan bagian struktur yang menjelaskan tentang program yang tengah dibuat, dapat disebut juga sebagai judul. Contoh bisa dapat dilihat seperti di gambar, yaitu program menggoreng underscore telur underscore tepung atau program mengecas underscore HP. Dalam menulis deklarasi atau judul di pseudocode, kita perlu memperhatikan penulisannya. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak boleh menaruh angka pada awal kalimat deklarasi atau judul, hanya boleh ditaruh pada belakang kalimat saja. Contoh program satu keliling itu salah, sedangkan kalau untuk contoh satunya yaitu program keliling satu itu baru benar. Yang kedua yaitu tidak boleh mengikuti sebuah bentuk suatu sintaks yang ada di dalam pemrograman. Contoh program int. Int itu adalah merupakan kepanjangan dari integer atau suatu data yang di dalamnya menginput atau ada di dalamnya bilangan bulat ya. Jadi tidak boleh menggunakan sintaks tersebut ya. Contohnya ada program int merupakan sintaksnya mendeskripsikan bilangan bulat. Selanjutnya dalam penulisan deklarasi yang memiliki dua buah kata atau lebih harus menggunakan underscore, yaitu tanda penghubung di bawah seperti tanda kurang ya. Yang kedua yaitu struktur penulisan pseudocode yang ada kamus. Rumusnya ada nama, variabel, dan tipe datanya. Kamus sendiri memiliki definisi, yaitu merupakan deklarasi atau tempat untuk mencantumkan variabel data yang akan diolah dan konstanta yang akan digunakan dalam pemrograman. Hal-hal yang terdapat pada bagian ini digunakan sebagai reservasi atau alokasi memori untuk menyimpan data dan akan digunakan dalam program bekerja. Contoh, variabel hasil dengan data integer. Contoh bisa dilihat ya, variabel A, B, float itu contoh datanya.
Bisa menggunakan tanda koma sebagai pemisah apabila memiliki dua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe data berdasarkan isi dan sifatnya yang terdapat dalam kamus, yaitu tipe dasar ada integer, float, double, char, ataupun boolean. Yang kedua itu tipe data bentukan ada array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Yang ketiga ada tipe data abstrak yaitu stuff, query, list, tree, graph, and lain-lain. Struktur terakhir yang dimiliki oleh pseudokode yaitu deskripsi algoritma, yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu bentuk algoritma ke dalam sebuah bentuk pseudokode. Dalam deskripsi algoritma sendiri ada 6 jenis deskripsi algoritma. Yang pertama ada statement, yang kedua ada operasi, ketiga ada percabangan, yang keempat ada perulangan atau repetition, yang kelima ada input, dan yang terakhir yaitu ada output. Adapun struktur dasar yang ada pada pseudocode terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada sequence struktur atau struktur urut, terdiri dari sebuah perintah atau blok dari perintah yang tidak mempunyai perulangan atau keputusan di dalamnya. Struktur ini berisi urutan-urutan yang beraturan dan berurutan. Yang kedua yaitu ada decision struktur atau struktur keputusan, berisikan situasi-situasi yang akan dijalankan jika syarat-syaratnya semuanya sudah terpenuhi. Decision struktur sendiri ada beberapa macam, yaitu ada if dan then, ada if, then else, dan juga ada case. Dan yang terakhir yaitu adalah struktur iteration, yaitu seperti bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Ada penggunaan kata for, and do, repeat, dan juga while do. Dan di sini kita dapat melihat yang terakhir itu adalah contoh dari pseudocode sendiri. Dapat dilihat kalau dalam pseudocode itu lebih menggunakan bahasa pemrograman, sedangkan kalau flowchart itu lebih mendeskripsikan dalam bentuk-bentuk simbol. Contohnya itu ada yang pertama ada deklarasi program ya, yang dapat diketahui itu seperti judul, yaitu program menghitung luas underscore segitiga. Yang kedua ada kamus, yaitu untuk memasukkan variabelnya itu ke variabel luas, alas, tinggi, dan tipe datanya yaitu integer atau tipe data yang bisa dimasukkan dengan bilangan bulat. Dan yang ketiga yaitu adalah deskripsi algoritma atau implementasi, yaitu ada alas 5 cm, tingginya 25 cm, luasnya 1,5 kali alas kali tinggi, dan wide luas. Maka dari wide ini akan menghasilkan hasilnya nanti. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Semoga apabila yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian, dan apabila saya ada kekurangan dalam pembawaan materi serta pemberian materi ini, saya benar-benar memohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.